Selamat sore pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusra Yanti dan rekan saya. Saya Widi Nugroho. Ya, sore hari ini tentunya kami sudah menyiapkan berbagai informasi ke hadapan Anda, terutama beberapa media online yang memang terbit hingga saat ini. Tapi kalau misalnya sekarang, hati-hati, sudah banyak sekali jumlah yang namanya penularan dari virus COVID-19 ini di beberapa daerah di Indonesia, terutama DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Lebih berhati-hati ya, bukannya masuk era new normal ini semua terbebas. Itu Jadi dia. sudah mulai tetap menggunakan protokol kesehatan, artinya dengan menggunakan masker, jaga kesehatan, jaga jarak, juga selalu cuci tangan. Ini penting sekali karena klasternya terus menaik, di mana-mana tempat mulai ada penambahan ini cukup mengkhawatirkan juga ya. Itu dia, entah kenapa kalaupun misalnya dikatakan ataupun banyak yang mengatakan bahwa kesadaran masyarakatnya semakin menurun. Nah, apalagi beberapa juga daerah juga yang ternyata sebenarnya sudah masuk zona merah tapi masih merasakan biasa-biasa saja. Dan yang paling sulit adalah menjaga jarak, begitupun juga menggunakan masker. Ya, kalau kita bicara masalah negara, kondisinya memang agak mulai tergepoh-gepoh ya menghadapi virus ini. Di sisi lain harus juga memulihkan ekonomi yang agak kurang bagus dinilainya. Walaupun di negara-negara lain sudah mulai masuk masa resesi, ini Indonesia kita berharap tidak masuk masa resesi ya, karena bahaya juga ya. Hati-hati, takutnya pertumbuhan ekonomi malah jadi minus. Ini sangat bahaya sekali. Dan setidaknya juga memang pemerintah sampai saat ini sudah mengantisipasi ya dengan beberapa strategi-strategi atau membuat sebuah program untuk bisa mengantisipasi di masa pandemi ini. Dan pada sore hari ini pemirsa tentunya juga mengawali Suara Parlemen, kami akan selalu memberikan berbagai informasi yang akan kami ambil dari beberapa media online yang terbit hingga sore hari ini. Untuk itu segera kami masuk dalam headline media online. Ya, media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. KAI buka layanan rapid test di stasiun mulai hari ini. PT Kereta Api Indonesia Persero menyediakan layanan rapid test COVID-19 seharga Rp85.000 per tes di sejumlah stasiun bagi pelanggan yang akan naik kereta api jarak jauh per Senin 27 Juli. Layanan rapid test bisa diakses di stasiun Pasar Senen dan menyusul di berbagai stasiun lainnya. Direktur Utama KAI, Didi Haryantio, dalam keterangan resmi mengungkapkan bahwa inovasi ini adalah hasil dari sinergi BUMN antara KAI dengan PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero melalui anak usahanya PT Raja Wali Nusindo. Layanan ini kami sediakan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang akan menggunakan kereta api di masa adaptasi kebiasaan baru. Kami berharap bahwa pelanggan kereta api dapat memaksimalkannya. Layanan rapid test akan tersedia di 12 stasiun dengan jam pelayanan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Adapun ke-12 stasiun tersebut adalah Stasiun Gambir, Pasar Senin, Bandung, Cirebon, Semarang, Tawang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, dan Malang. Pelanggan yang berhak melakukan rapid test di stasiun ini diharuskan memiliki kode booking tiket kereta api jarak jauh. Penyediaan layanan rapid test di stasiun merupakan bentuk peningkatan pelayanan KAI dalam rangka menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada moda transportasi kereta api. Setuju, kalaupun misalnya selama ini untuk masalah pelayanan rapid test ini baru diadakan ataupun disediakan di beberapa airport, dan kalaupun misalnya juga saat ini juga sudah dikembangkan melalui stasiun-stasiun dan memang beberapa stasiun besar yang kalau misalnya tadi juga kita lihat ya pemirsa ya, ini juga merupakan salah satu juga tindakan nyata setidaknya untuk bisa meminimalisir yang namanya penularan dari virus COVID-19 ini. Ya, jadi dengan angka rupiah Rp85.000 cukup murah ya kalau kita lihat ya. Ya. Sudah mulai dibandingkan kemarin misalnya di bandara bahkan ada diskon-diskon untuk misalnya Promo, tes ya. rapid test ini.
Ya mudah-mudahan dengan adanya kerjasama RNI dengan KAI ini bisa mempersempit laju dari penularan COVID-19 itu sendiri. Dan tetap bisa melanjutkan perjalanan, Iya. ya kan? Melakukan Kemudian perjalanan di jauh. tempo.co, Jokowi teken perpres baru, gaji bos kartu prakerja 77,5 juta rupiah. Presiden Jokowi menaikkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2020 tentang hak keuangan dan fasilitas bagi direktur eksekutif dan direktur pada manajemen pelaksana kartu prakerja. Perpres yang ditetapkan pada 20 Juli itu mengatur besaran gaji pengelola program kartu prakerja. Dalam hal ini bernama manajemen pelaksana kartu prakerja yang terdiri dari seorang direktur eksekutif dan maksimal 5 orang direktur. Selanjutnya, Direktur Operasi mendapat gaji 62 juta, Direktur Teknologi BP 58 juta, dan Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem mendapat 54,25 juta. Direktur Pemantauan dan Evaluasi dan Direktur Hukum Umum dan Keuangan mendapat gaji sebesar 47 juta rupiah. Ya, ini akan semua masyarakat akan bertanya siapa yang akan duduk menjabati jabatan-jabatan tersebut ya. Kalaupun misalnya nanti kartu prakerja sudah akan diberikan, nah ini juga kesempatan bagi para pekerja di Indonesia ataupun misalnya kita katakan kesempatan-kesempatan pengangguran-pengangguran ataupun yang terkena PHK diakibatkan juga virus ataupun masa pandemi kali ini. Nah, kalau misalnya memang sudah diberlakukan untuk kartu prakerja ini juga bisa menjadikan salah satu sarana nih untuk mendapatkan kerja kembali. Beritanya bikin ngiri ya. Jumlahnya besar ya. Ya, kayaknya kalau misalnya lagi masa prihatin begini terus kemudian mendengarkan Pendapatan angka orang gaji, lain ya. nah itu gaji pendapatan orang lain dengan jabatan tinggi itu ini sangat sensitif sekali juga sih sebenarnya. Di saat banyaknya tenaga kerja yang di PHK misalnya atau diberhentikan dari pekerjaannya mendengar berita bahwa gaji direktur kartu prakerja Dan jangan fantastis ya. salah, itu adalah gaji bersihnya. Gaji Nanti akan bersihnya. mendapatkan kembali untuk masalah Masih banyak ya. pelayanan-pelayanan ataupun fasilitas kesehatan, begitupun juga fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi Ya. itu gaji bersihnya. Ya mudah-mudahan dengan diberikannya gaji yang cukup fantastis seperti ini, kinerja dan target yang diberikan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik ya. Harapannya Harusnya begitu seperti ya. itu. Harapannya seperti itu. Kemudian di tribunnews.com, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dinilai sebagai jawaban tantangan ekonomi global. Wakil Ketua Umum BP HIPMI, Angga Wirya, menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Ia menilai RUU Cipta Kerja dapat menghadirkan aturan yang komprehensif. Angga Wirya mengatakan bahwa tantangan Indonesia sangat banyak. Satu diantaranya membuat investasi berjalan dengan baik. Sebab ia menilai investasi dapat membuka unit usaha baru dan menciptakan lapangan kerja. Ya, tapi banyak juga pihak yang mengatakan atau pro dan kontra ini masih saja terjadi. Tapi banyak juga yang sudah pro ya dengan akan dihadirkannya rancangan undang-undang cipta kerja ini. Katanya kan kalau misalnya memang nanti undang-undangnya ini hadir, ini juga menjadi angin segar loh. Ya. Untuk masalah perusahaan ataupun misalnya untuk angin segar untuk para pekerja juga di Indonesia. Katanya seperti itu. Ya kalau kita lihat dari suaranya dari HIPMI kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini kan sudah menyuarakan bahwa ini sebenarnya kan tantangan terbaru ini sudah mulai ada jawaban untuk masalah apa sih sebenarnya rancangan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini menjadikan satu hal yang positif walaupun kemarin sempat menjadi pro dan kontra, banyak masyarakat yang merasa khawatir bahwa RUU Cipta Kerja ini justru akan membelenggu para pegawai atau para karyawan-karyawannya. Itu dia, tapi ternyata tidak kan? Ya, Malah mudah-mudahan sebaliknya, mudah-mudahan ya. Dan 3 informasi kami ambil dari Headline Media Online pada sore hari ini, pemirsa, mengawali Suara Parlemen edisi sore hari ini. Tentunya setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu dan kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada sore hari ini. Kami akan membahas masalah klaster baru di perkantoran. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah berkomitmen menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember tahun 2020. Ditandai dengan disetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada serentak menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI San Mustafa mengatakan,
Pilkada serentak tahun 2020, payung hukumnya sudah disahkan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum sudah disetujui pemerintah dan anggaran baik dari APBN maupun anggaran naskah perjanjian hibah daerah, NPHD, prosesnya sudah berjalan lancar. Terkait dengan APBN, 1 triliun lebih tahap pertama sudah dicairkan, NPHD 60% sudah mau dicairkan juga, dan nanti untuk APBN tahap kedua di bulan Agustus semua relatif bisa cair. Jadi untuk pilkada, komitmen dan keputusan bersama penyelenggara, pemerintah dan DPR itu tetap tanggal 9 Desember. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, dengan disahkannya Perpu nomor 2 tahun 2020, pilkada serentak harus dilaksanakan karena di masa pandemi COVID-19 harus ada pejabat definitif untuk mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pemulihan pandemi COVID-19. Di musim COVID ini, termasuk dalam musim recovery ini. Nah, itulah maka kita tetap melaksanakan pilkada sekali lagi agar ada kepala-kepala daerah definitif untuk mengatasi COVID dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengatasi recovery pasca COVID. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, pada sore hari ini kami akan membahas masalah klaster ataupun misalnya klaster baru di perkantoran ataupun di kantor. Kamu setuju nggak dengan hal itu? Saya setuju sih. Setuju ya? Karena semuanya sudah aktif. Semuanya jumlahnya jadi kayaknya orang jadi berkerumun atau misalnya berkelompok atau berkumpul yang akhirnya menyebabkan penularan ini bisa saja jauh lebih mudah untuk terjadi. Ya, kalau tadi berita terakhir di media, beberapa media di BCA juga ada beberapa karyawan yang sudah mulai terkena ya. Salah satu stasiun TV ya, juga. Stasiun TV juga. Artinya kan memang beberapa klaster-klaster mulai terbentuk terutama di perkantoran. Ini Betul. menjadikan kekhawatiran baru buat kita semuanya untuk bisa lebih waspada ya. Ini hal-hal yang harus dihindari. Ini memang kurva penyebaran virus corona dalam beberapa hari terakhir kembali mengalami kenaikan. Bahkan ditemukan ada beberapa klaster baru di perkantoran. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengidentifikasi adanya klaster perkantoran dan sejauh ini sudah ditemukan 2 kasus positif COVID-19 yang terjadi di perkantoran. Selain 2 perkantoran yang disebutkan Pemprov DKI, karyawan di 4 kantor pusat juga terkonfirmasi positif COVID-19. Selain perkantoran, terjadi penularan di sejumlah perindustrian. Sejak awal pemerintah menyadari bahwa tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor resiko penularan yang perlu diantisipasi. Meski sadar pemerintah dihadapkan pada dilema meliburkan kantor atau membiarkan perkantoran tetap berdenyut. Nah ini yang memang menjadi catatan penting. Kalaupun misalnya seperti yang lalu, kalau misalnya lockdown ini diberlakukan, kita katakan saya sebagai lockdown, ataupun juga kita masuk pada era new normal saat ini, mana yang memang harus diambil langkahnya oleh pemerintah pada saat misalnya memang ingin memprioritaskan kesehatan, ya dilakukan lockdown pada saat itu. Tapi dengan kondisi seperti itu, kita lihat bahwa roda perekonomian ini yang ada jadi stagnan, setidaknya juga jumlah pengangguran makin bertambah. Ya, memang perkantoran juga harus mulai mengantisipasi jika klaster-klaster baru ini terus bertambah. Artinya kalau kita lihat misalnya di Sekretariat Jenderal DPR RI, di mana kinerja para karyawan ini kan mendukung dari kinerja anggota DPR RI yang kemarin sudah mulai aktif, walaupun masih ada yang WFO, WFH gitu ya. Sekarang sudah mulai dilakukan lagi, ada jam-jam shift ya, ada jam-jam shift. Ini sebenarnya salah satu kebijakan untuk bisa mengurangi efektivitas atau kinerja karyawan tidak banyak penumpukan ya. Harusnya juga memang kalau misalnya perkantoran harus juga saklek untuk misalnya memberlakukan protokol kesehatan pada saat datang ke kantor. Ataupun juga misalnya juga ada satu bentuk rutinitas yang dilakukan, misalnya untuk penyemprotan disinfektan. Nah ini karena kan berkaitan dengan jumlah orang yang tidak sedikit. Jadi kalaupun misalnya memang beberapa antisipasi harus dilakukan, yang memang harus dilakukan, mungkin memang akan menambah biaya yang diperlukan biaya operasional oleh kantor tersebut. Tapi itu memang harus dilakukan pada saat memang sudah mulai aktif kembali bekerja. Ya, yang pasti dengan kondisi harus bisa memberikan
pengawasan yang ketat, juga protokol kesehatan dilakukan, minimal perkantoran pasti ingin memberikan juga pelayanan yang terbaik juga bagi para nasabah maupun masyarakat. Ini perlu juga dilakukan, tapi tetap harus melakukan protokol. Misalnya tadi jamnya diatur, misalnya jam ada shift-shiftan, jam pagi atau siang, sore. Artinya bentuk interaksi karyawan ini tidak terjadi penumpukan yang banyak. Ini perlu sekali ya. Harusnya Harusnya seperti gitu ya? itu, harusnya seperti itu memang. Karena kalaupun misalnya kantor harus ditutup kembali, Iya, kasihan juga ya. kasihan juga nanti kan akan ada lagi jumlah PHK, jumlah karyawan yang di PHK setiap bulannya. Iya, setiap bulan. Setiap bulannya pasti akan ada beberapa karyawan yang di PHK oleh perusahaan tersebut. Dan pemirsa, kami akan jeda kembali masih dengan tema yang sama. Jangan kemana-mana hingga akhir acara, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhari Yusuf mengungkapkan Presiden Joko Widodo sebaiknya melihat urgensi daripada lembaga negara tersebut. Apakah memang layak untuk dipertahankan atau malah dibubarkan? Bukhari meminta Presiden untuk objektif, menentukan perampingan lembaga negara tidak hanya sekedar alasan ketidaksukaan Presiden pada orang per orang di suatu lembaga negara, sehingga akhirnya lembaga tersebut dibubarkan. Ada misalnya lembaga-lembaga yang benar-benar tidak penting, tidak diperlukan oleh masyarakat saat sekarang, lalu kemudian dipertahankan ya karena personal. Saya kira itu aja. Jadi pertimbangannya jangan pertimbangan personal, tapi pertimbangannya adalah pertimbangan yang sifatnya betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara dan keberpihakan kepada masyarakat. Pendapat berbeda disampaikan anggota Balik DPR RI Ali Taher. Menurut Ali, perampingan lembaga negara mesti mempertimbangkan aspek sumber daya manusia serta aset-aset yang dimiliki lembaga tersebut. Jika diperlukan ada perampingan lembaga negara tidak masalah, yang terpenting sudah diperhitungkan secara matang oleh pemerintah. Tetapi kalau yang diperlukan sekali tidak apa-apa, karena itu kan tergantung pada kebutuhan. Analisisnya adalah bahwa lembaga negara itu memiliki visi untuk meningkatkan, mendapatkan dana untuk kemudian menjadi bagian dari pendapatan negara. Itu penting. Tapi kalau hanya sekedar persoalan-persoalan non-ekonomi saya kira diperlukan tapi sangat selektif. Oki Zulindra dan Julian, TVRI Parlemen melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa klaster baru COVID-19 di perkantoran disebabkan perusahaan dan karyawan tak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan itu dikenal dengan sebutan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan sabun atau hand sanitizer, dan juga saling menjaga jarak. Rizal juga meminta masyarakat tak mengabaikan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Ia mengakui masyarakat mulai jenuh dan bosan menggunakan masker selama beraktivitas. Ia juga menekankan bahwa menjalankan protokol kesehatan adalah cara meminimalkan penyebaran COVID-19. Untuk kantor yang karyawannya terpapar COVID-19, maka harus ditutup sementara selama 3 hari. Nah, itu sudah keputusan dari Wagub DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada saat memang ada yang terpapar daripada virus COVID-19 ini, maka kantor tersebut harus ditutup 3 hari. Setuju? Ya. Karena kalau misalnya mungkin 3 hari ini tutup, juga harus ada beberapa tindakan-tindakan preventif dilakukan oleh perusahaan. Misalnya harus membersihkan semua barang-barang di situ untuk misalnya menggunakan cairan-cairan yang memang berkaitan dengan menolak virus tersebut. Misalnya untuk disinfektan juga diperlukan. Begitupun juga untuk masalah ketegasan daripada karyawan masuk kembali, harus dengan semua protokol kesehatan 3M tadi yang memang harus dilakukan. Kalau perlu memang ada beberapa kantor yang juga sudah memberlakukan harus pakai sarung tangan. Ya. Walaupun sarung tangan plastik ya. Harus ya. Harus ada. Ya, tapi artinya dengan kondisi banyaknya klaster ini memang kesadaran diri kita sendiri jika memang misalnya perkantoran yang kita naungi dalam bekerja ini memang sudah membolehkan kita bekerja, harus tetap mematuhi protokol. Lagi-lagi kesadaran diri untuk bisa mematuhi kesehatan ini penting sekali karena penyebaran kalau kita lihat beritanya semakin masif ya. Untuk beberapa perkantoran sudah mulai bertambah jumlahnya. Karena yang terpapar biasanya tuh lebih banyak saat ini kalau misalnya kita melihat saja di DKI Jakarta, yaitu adalah orang tanpa gejala.
Ini yang paling terlihat sekali dengan kondisi sampai saat ini. Tidak perlu ada gejala apa-apa, tapi ternyata sudah positif ataupun sudah terpapar oleh virus tersebut. Ini yang harus kita antisipasi saat ini pemirsa. Setidaknya memang betul-betul protokol kesehatan ini tetap dijalankan. Jangan sampai juga ini diremehkan. Ya, tujuannya kan tidak hanya ini menjaga diri sendiri, tapi juga menjaga lingkungan, Betul. menjaga keluarga Betul. dan sekitarnya. Dengan menjaga protokol kesehatan, dengan bekerja dengan baik, semuanya akan bisa berjalan dengan baik ya. Jadi tidak mengabaikan hal-hal yang memang harus dilakukan. Ini penting sekali, protokol kesehatan, lagi-lagi kesadaran diri penting sekali ya. Dan juga pada saat menggunakan fasilitas umum ini juga harus tahu yang namanya menjaga jarak ke supermarket ataupun juga di dalam moda transportasi umum ini juga harus tetap menjaga jarak. Pada saat misalnya memang kita tidak memperdulikan untuk masalah jaga jarak, maka kita sendiri juga yang membiarkan diri kita terpapar virus tersebut. Semoga kita selalu sehat dan selalu menjaga diri kita dengan makanan yang bergizi, minum vitamin, dan selalu melakukan protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi sore hari ini telah usai pemirsa. Saya Yusri Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.